sah menjadi suami istri dan sang laki-laki berposisi sebagai kepala keluarga. Iya sih, sebagai kepala keluarga sudah memenuhi syarat. Tetapi apakah kemudian serta-merta juga memenuhi syarat sebagai pemimpin sholat yang sering disebut dengan imam? Nah, itu kan ada pembahasannya sendiri. Nah, permasalahannya, apakah setiap orang itu, apakah setiap kepala rumah tangga itu memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin perjalanan spiritual yang sangat dahsyat itu? Gitu. Ya, tapi kan kita nggak terlalu perlu ke sana deh. Itu sesuai juga dengan ilmu kita masing-masing. Nah, tapi beda lagi kalau Mas Didi itu sesuai dengan kondisi penjenengan itu merasa hukumnya wajib ke masjid misalnya. Mungkin sebenarnya mungkin punya ya dengan kerangka latar belakang tertentu sehingga ke sholat di masjid itu merasa wajib mungkin ya. Atau menjadi imam sholat bagi istri dan anak itu merasa wajib. Bisa jadi itu karena kan tingkat keilmuan kita bisa berbeda-beda. Ya. Tapi kalau sepanjang yang saya pahami, enggak, ilmu saya detik ini bahwa sholat itu wajib, tapi sholat berjamaah itu tidak wajib. Jatuhnya sunnah, kecuali sholat Jumat lain. Ya. Maksudnya kan sholat yang 5 kali itu, yang kadang 5 waktu, kadang 3 waktu. Tapi kalinya tetap 5 kali. Terus menjadi imam bagi istri dan anak juga setahu saya nggak wajib juga kan. Bukan berarti kalau tidak wajib itu tidak baik loh ya. Meskipun nanti dipertanyakan apa syarat seseorang yang relevan untuk menjadi imam. Ya karena kalau menjadi kepala keluarga aja ada kok bentuk tanggung jawabnya. Nah kalau menjadi imam sholat ada dong bentuk bertanggung jawabnya. Dan itu kan lebih serius permasalahannya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, masalah ujian dan cobaan. Ya pasti dong. Ujian dan cobaan itu adalah sesuatu yang inherent, sesuatu yang default ada, sesuatu yang terkait gitu. Jadi ada satu keniscayaan di dalam pendidikan itu selalu ada yang namanya ujian dan cobaan. Baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal atau juga pendidikan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau pendidikan formal bentuk ujian dan cobaannya itu ya dikasih PR, dikasih soal-soal testing atau apa UAN, ya itu kan bentuknya ujian dan cobaan. Dan ujian dan cobaan itu sesuatu yang terkait menyatu dengan pendidikan. Jadi tidak mungkin kita bisa berproses, kita bisa terdidik tanpa adanya soal, tanpa adanya tes, tanpa adanya evaluasi, tanpa adanya ujian, tanpa adanya cobaan, nggak bisa. Kita bisa berproses menjadi semakin baik, itu harus melalui pendidikan, dan di dalam pendidikan itu selalu di sana ada tes-tes, ada ujian-ujian dalam rangka untuk naik tingkat. Kemarin kita kan cerita bahwa ada orang yang sangat cinta dengan ujian. Ada orang bahkan berhari-hari dia ngantri mengambil formulir hanya agar bisa ikut ujian. Jadi ya mungkin kalau kita memakai bahasa istilah masyarakat pada umumnya yang disebut ujian dan cobaan itu hanya yang tidak mengenakan saja pada kepentingan kita, pada kesenangan kita. Padahal enggak kan. Orang senang juga diuji dengan kesenangannya, orang susah diuji dengan kesusahannya, orang sakit diuji dengan sakitnya, orang sehat diuji dengan sehatnya, orang kaya diuji dengan hartanya, orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Semua bentuknya adalah ujian. Jadi hidup ini penuh dengan ujian. Kenapa? Karena hidup ini penuh dengan pendidikan. Karena hidup ini penuh dengan proses. Ya begitu, jadi nggak bisa kita pisahkan kehidupan ini dari ujian dan cobaan, nggak bisa. Cuma permasalahannya adalah apa yang kita taruh di bawah
kata ujian dan cobaan itu? Apakah makna yang kita sandangkan kepada istilah ini? Itu mungkin yang menjadi permasalahan. Kita mungkin juga terkesan karena informasi itu begitu tergulir di masyarakat, yaitu bahwa ujian itu hanya dihubungkan kepada yang hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang menyusahkan kita, hal-hal yang bikin kita begini dan begitu. Jadi seakan-akan kalau kaya bukan ujian, senang bukan ujian, hidup ini bukan ujian, gitu kan? Seakan-akan kalau sesuai dengan keinginan kita bukan ujian. Ujian itu hanya hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu mungkin karena kita sudah mempunyai kesan persepsi seperti itu, sehingga kita mendudukkan bagaimana ujian itu dan bagaimana cobaan itu menjadi hanya terkotak-kotak kepada kasus-kasus tertentu. Oh, kalau ini ujian, kalau itu bukan. Padahal seluruh detik dari kehidupan kita ini adalah ujian dan cobaan, karena di setiap detik kehidupan kita itu juga merupakan proses penyempurnaan diri kita, dan Allah maha mendidik dan tak pernah sedetik pun Allah lepas dari maha mendidiknya. Kayaknya begitu. Jadi ya, kalau kita menjadi murid itu, seluruh detik kita menjadi murid, ya seluruhnya adalah pembebanan, ujian, perintah dan larangan, PR, gitu. Tapi kalau kita menjadi murid yang baik, kan kita enjoy itu sekolah sampai sekian tahun, setiap hari kita lakukan dan sampai bertahun-tahun. Tidak ada masalah, toh. Bahkan kita harus dengan membayar, dengan dan lain sebagainya. Kalau kita bisa menjadi murid yang baik dalam kehidupan ini, kita juga akan enjoy kok dengan semua pendidikan-pendidikan, dengan semua proses-proses yang di dalamnya pasti terkait dengan ujian dan cobaan itu. Jadi saya sangat sepakat kalau tadi Mas Didi menyatakan bahwa di dalam ujian itu selalu di sana ada rahmat dan berkah. Iya dong, pasti dong. Terus tentang masalah tafsir. Ya, tafsir kan beda ya dengan terjemahan ya, Mas Didi. Kalau terjemahan itu hanya alih bahasa, kalau tafsir itu dia menggali makna yang terkandung di balik ayat-ayat. Nah, kemudian tadi penjenengan mengkaitkan tentang khatam. Ya, khatam itu biasanya dikaitkan dengan bacaan. Kalau orang sudah mengkhatamkan saja, itu khatam dalam makna membaca. Apakah itu baik? Baik dong. Untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran itu butuh perjuangan yang tidak sedikit. Baik-baik. Kemudian kalau penjenengan menyatakan bahwa orang yang bisa khatam Al-Quran dalam makna membaca, dia baru dapat 5 poin. Sementara untuk menjadi 10 poin itu perlu penghayatan dan pengamalan. Wah, enggak gitu mas. Dia khatam Al-Quran itu baru 0,1000 poin mas. Dari kemudian untuk memahami sampai menghayati dan mengamalkan, wah itu poinnya 1000 pangkat 1000 kali lagi poinnya. Jadi tidak 5 dan 10, tapi 0,1000 berbanding 1000 pangkat 1000. Karena jauhnya, maksud saya begitu loh. Ya, tapi mungkin maksud dengan gitu toh. Saya menyangatkan aja. Itu. Bukan berarti orang yang bisa mengkhatamkan Al-Quran saja, baru bisa mengkhatamkan Al-Quran saja, belum bisa memahami, itu buruk. Tidak, itu baik. Ya, lebih baik kalau kemudian diikuti dengan pemahaman dari apa yang sudah dia khatamkan itu. Kurang lebih begitu. Dan saatnya satu kopi. Kopi, ayo mas, bos, kopi. Halo? Oke. Baik, Magic Listener, dimanapun Anda berada, kita break dulu ya, Siwo ya. Nanti kita dulu ya. Lagi ya. Semoga Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berproses menuju kesejatian diri sesi kedua nanti kembali setelah pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang tentunya malam hari ini tengah mendengarkan melalui Mitra Mardika Katulistiwa 102,6 FM Pontianak. Kemudian Indovision di channel 204 di seluruh Nusantara dan live streaming di ramakafm.com. Berproses menuju kesejatian diri akan kembali sesaat lagi, dan untuk Magic Listener, Anda masih bisa bergabung di 6332705. 105.8 Ramaka. More than information you can get. The magic of Jakarta, night and day.
Listen and talk to Ramako 105.8, the magic of Jakarta. Broadcasting from Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony, Jakarta. For marketing information, call 525-7892 or click ramakofm.com. Ramako Magic Jakarta. Hasbi Rabbi Jalallah. Hasbi Rabbi Jalallah. Ma fi qalbi, ma fi qalbi, ma fi qalbi illallah. Nur Muhammad sallallahu, Nur Muhammad sallallahu, la maujuda illallah, la maujuda illallah. Siapa ingin sempurna, penuhi hati dengannya. Siapa ingin jumpa dia, bersihkanlah jiwa. Peliharalah fitrah, jadilah kehendaknya. Hilang keinginannya, lepas keinginannya. La maujuda illallah. Bersamanya dalam makam. Cahaya Mustafa dalam penghantarnya. Dia bayangannya yang sempurna. Dia wujud cinta paripurna. Hasbi Rabbi Jalallah. Ma fi qalbi, ma fi qalbi, ma fi qalbi illallah. Nur Muhammad sallallahu, la maujuda illallah. Hasbi Rabbi Jalallah. Ma fi qalbi illallah. Nuri Muhammad sallallahu, la maujuda illallah.
Baik, Magic Listener, kembali di sesi kedua di berproses menuju kesejatian diri bersama Siwa Agus Hidayat, dan Anda malam hari ini saya temani, saya Prasigit hingga ke pukul 21.30 malam nanti ya. Dan selamat malam untuk Anda yang mendengarkan melalui Mitra Mardika Katulistiwa 102,6 FM Pontianak, dan juga untuk Anda yang mendengarkan melalui Indovision di channel 204 dan juga live streaming di ramakfm.com. Siwo? Halo Siwo? Iya. Sepertinya komunikasinya terputus ya. Nanti kita coba sambung lagi. Ingin tahu informasi film terlaris yang diputar di Amerika? Atau Anda ingin tahu single album yang menjadi pilihan pendengar di Amerika dan Inggris? Atau Anda juga ingin tahu komentar sutradara atau artis dunia tentang film yang dibintanginya? Temukan semuanya dalam Weekend Highlight. Weekend Highlight tidak hanya film dan artis mancanegara, film karya anak negeri, serta info selebriti, semuanya tak luput dari ulasan dan kritikan tajam Riko Atmaka. Cara saya sebagai penonton ya, indah film ini, bagus, gemerlap, colorful, tapi saya nggak tahu apakah memang begitu formatnya. Yang jelas saya seolah-olah menonton pertunjukan panggung musikal Broadway. Weekend Highlight setiap Jumat jam 18 hingga 20 di Ramako 105.8 The Magic of Jakarta. Pastikan Anda dengarkan Weekend Highlight sebelum Anda tonton filmnya. Acara ini disiarkan juga oleh Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM Pontianak, Indovision Channel ID 204 di seluruh Nusantara, dan live streaming di ramakfm.com. Feel the guitars. Feel the beat. The vocal tone. Feel the scream. And now you are on the Rockaholic Zone. You can hear rock music all day long on Friday. Rockaholic Zone every Friday on Ramako 105.8 The Magic of Jakarta. Acara ini disiarkan juga oleh Bingkara 89,4 FM Banda Aceh. Isn't it wonderful? Wonderful. Baik, Majelis Listener, kita ke berproses menuju kesejatian diri lagi. Kita sudah bersama Siwo. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Oke. Iya, kita ke penelpon pertama ya di sesi kedua ini langsung. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Maaf, suaranya kurang besar, Bu. Dengan Ibu Ii dari Bekasi. Ibu Ii. Ii. Waduh, adiknya Ibu AA nih kayaknya. Langsung sama Siwo ya, Bu Ii ya. Oh, kalau Ibu Ii ini sering ngebel nih. Halo, selamat malam, Siwu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Agak keras ya, Mbak Ii. Iya. Makasih. Gini, saya mau tanya. Nggak dengar saya loh. Halo. Ya. Saya mau bertanya, sebelum kita mengenal Tuhan, apa tidak sebaiknya kita mengenal diri sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk dalam berproses, perlukah gabungan antara IQ, EQ, dan SQ? Dan ketiga, untuk menyeimbangkan pikiran dan tindakan. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas. Iya, Bu. Bisa dibantu saya? Tadi yang pertama, sebelum kita mengenal Tuhan itu, apakah kita harus mengenal diri sendiri dulu, kemudian dengan berproses ini apakah perlu menggunakan IQ, EQ, terus SQ? Monggo, Bu. Terus nggih, Mas Pras. Jadi listener, kita lanjut. Terima kasih kepada Ibu Ii atas partisipasinya. Sebelum kita mengenal Tuhan, apa sebaiknya kita mengenal diri dulu ya? Sepanjang yang saya tahu lagi begini. Untuk mengenal diri yang fisik sih, ya kita kan sudah mengenal diri kita masing-masing. Jadi ya kita semua tidak perlu mempelajari diri, kita sudah diberikan ilmu
yang otomatis mengenal diri, tapi diri yang kulit, diri yang fisikal mungkin ya, meskipun itu juga ada global-globalnya toh. Kalau kita ditanya rambut kita ada berapa juga sudah nggak kenal dan seterusnya. Apalagi kalau sudah sampai ke mekanisme syaraf misalnya, bagaimana ya, kita tinggal menelan makanan saja kok bisa disuplai ke sana sini, itu gimana itu, kita juga nggak kenal itu. Ya meskipun dalam bahasa sosial kan masing-masing kita mengenal diri kita sendiri-sendiri masing-masing, tapi pengenalan yang sangat-sangat kulit itu, belum menyentuh kepada benda esensi. Nah, mungkin yang dimaksudkan dengan mengenal diri dalam pembahasan-pembahasan yang serius itu mengenal diri kita yang dalam, bahwa kita ini punya jasmani dan punya rohani. Nah, untuk mengenal rohani ini tidak mudah, gitu ya. Ya mungkin dalam bentuk-bentuk dasar yang paling awal mungkin kita juga sudah mengenal kok bahwa saya mempunyai diri yang bukan jasmani, saya mempunyai diri yang rohani, dan kita juga sering kan bisa mendengarkan suara-suaranya, tuntutan-tuntutannya, keluhan-keluhannya, suara-suara lirihnya, atau bahkan teriakan-teriakannya. Kita juga sedikit banyak sudah mengenal itu. Tetapi kalau kita ingin memperkenal kalau kita ingin mengenal diri dalam makna kedirian yang kedirian yang dia merupakan sebuah makhluk ciptaan, entitas terbaik dari seluruh makhluk yang ada, itu tidak mudah. Misalnya bahwa di dalam diri kita yang spiritual itu ada akal dan ada nafas. Kita mengenal nafas juga tidak mudah, mengenal akal apalagi. Kemudian tingkat-tingkatan akal juga ada, tingkat-tingkatan nafas juga ada. Belum lagi nanti kalau istilah-istilah yang lain kita masukkan, ada nafsu dibagi-bagi bertingkat-tingkat atau bergrid-grid. Di sana ada kategori-kategori yang berbeda. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah misalnya, ada nafsu mutmainnah. Belum lagi istilah-istilah lain yang semakin bikin kita sulit, seperti ada nyawa, sukma, jiwa. Apalagi nanti dilengkapi lagi dengan bahwa ada kolbun, ya, ada fuad, ada sudur, ada banyak sekali itu nanti, dan itu tidak mudah. Nah, dalam rangka kita ingin mengenal kesejatian diri kita, bukan yang saya sebutkan semua di depan, tetapi mengenal kedirian kita yang merupakan sebuah maha cipta karya dari yang maha besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kayaknya kalau kita akan mengenal itu, kita kayaknya harus berhubungan dulu dengan sumbernya, berhubungan dulu dengan sebabnya. Dari sana kita akan diberi pencerahan-pencerahan yang sifatnya pencerahan spiritual, sehingga kita bisa mengenal lebih baik lagi tentang diri kita yang bukan saya sebut di depan tadi semua, yaitu diri kita yang dia merupakan sesuatu yang dibandingkan dengan alam semesta yang materi ini tidak berbanding, karena dia jauh lebih berharga, dia jauh lebih bermutu dibandingkan seluruh alam semesta dengan bintang kebintangnya, dengan emas, perak, berliannya, apalagi sekedar sebongkah tanah. Itu kayaknya. Jadi memang tergantung kepada bagaimana kita memaknai dari mengenal diri itu. Kalau mengenal diri yang saya sebutkan pertama, itu kayaknya nggak terlalu sulit. Tapi untuk mengenal diri yang saya sebutkan di bagian kedua, mengenal diri kita sebagai
super mahakaryanya Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa sulitnya kalau tanpa bantuan dari Tuhan, tanpa bantuan dari sumbernya, tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengenal diri kita harus melalui mengenal Tuhan. Gitu. Meskipun kita kan kemarin beberapa kali membahas kan terkait dengan sebuah statement yang menyatakan bahwa siapa yang kenal dirinya maka dia kenal Tuhannya. Nah, itu merupakan hasil atau ditinjau sebagai hasilnya atau prosesnya. Kalau ditinjau secara prosesnya berarti gerakan dari bawah ke atas, tapi kalau dilihat sebagai hasilnya itu gerakan dari atas ke bawah. Orang yang sudah melalui proses pengenalan Tuhan dan dengan tauhid, dengan segala bantuan-bantuan Tuhan kita mengenal diri, maka orang yang sudah mengenal diri pasti dia sudah mengenal Tuhannya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, di dalam rangka berproses ini, apakah kita perlu menggabungkan antara IQ, EQ, dan SQ? Saya ingin menambah satu, tapi sudah mencakup semuanya. Yaitu yang, ya itu memang IQ kita tahu kan, IQ terkait dengan kecanggihan perkakas kita yang terkait dengan kepala kita. EQ itu satu perangkat perkakas yang perlu kita manage sebagus-bagusnya, yang itu terkait dengan emosional kita, sehingga disebut sebagai emotional quotient. Dan ada yang lebih tinggi dari itu semua, yaitu spiritual quotient. Jadi bagaimana kita memanage spiritual kita? Ya sayangnya spiritual quotient itu sekarang sudah sepanjang yang saya kaji tentunya, dan sepanjang saya letakkan alat ukur sesuai alat ukur yang saya pakai, itu sudah mengalami penurunan makna yang lumayan. Jadi tergradasi lumayan gitu ya. Sampai SQ itu nanti ujung-ujungnya ke bentuk pemikiran bawah sadar misalnya gitu. Saya ingin mengusulkan satu konsep yang sudah mencakup ketiga konsep tersebut. Kalau saya boleh saya sebut itu TQ, Tauhid Quotient. Ya, manajemen tauhid maksud saya begitu. Kalau kita mampu menyatukan, ya tentu untuk sebelum menyatukan kita harus mempelajari, memahami, meyakini, dan itu kaitannya dengan masalah tauhid, dengan masalah ketuhanan, sehingga kita tak lagi punya salah persepsi tentang Tuhan. Kita semakin mampu memposisikan Tuhan sebagai Tuhan, dan kita akhirnya memposisikan kita sebagai hamba, dan hubungan antara hamba dan Tuhan itu tak terpisahkan oleh apapun. Nah, manakala dia sudah mempunyai manajemen tauhid di dalam dirinya, sehingga bukan dia tidak sekedar menggunakan kehendak bebasnya, tetapi dia menggunakan kehendak yang sudah disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Dia tidak sekedar menggunakan egoisme dirinya, tetapi menggunakan ego yang sudah disesuaikan dengan ego Tuhannya. Manakala seseorang mempelajari tauhid dengan tahapan-tahapan dan dengan cara-cara yang semestinya, saya mempunyai satu kesimpulan menurut pemahaman saya. Kesimpulan ini kesimpulan pasti, tapi pasti menurut saya, bahwa seseorang yang belajar akidah dengan tahapan yang tertib, itu otomatis dia sudah merangkai IQ, EQ, dan SQ-nya. Dalam berproses apakah kita memerlukan itu? Jelas dong. Meskipun ada masing-masing punya tahapannya, masing-masing ada halnya sendiri-sendiri dan ada relevansinya sendiri-sendiri. Pada saat kapan kita menggabungkannya,
itu yang saya mengusulkan deh, dengan apa kita menggabungkan A, Q, EQ dan SQ itu, yaitu dengan TQ, Tauhid Question, manajemen Tauhid. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan kepada Ibu Ii. Terima kasih, dan saya kembali ke Kang Mas Pras Sigit. Menurut Kang Mas. Oke, bahwa kita sudah di menit ke 30 di jam 9. Gimana? Mau ditambahin? Iya, saya ikut aja deh. Oke, kita ke penelpon terakhir, ya. Boleh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Sama Abias. Abias, Mas Abias. Iya, langsung Mas Abias ya. Ya. Sebetulnya banyak, tapi satu aja sih, Bu. Waktunya habis, Mas. Nanti dilanjut juga deh ya. Iya. Ini sih, Bu. Di dalam Al-Quran kalau nggak salah, saya pernah baca ada masjid dirori atau diror. Yang saya tanyakan, apa itu maksudnya masjid diror sih, Bu? Dan apa juga masjid atau Darussalam? Terima kasih sih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ada satu istilah yang itu terkait langsung dengan sebuah ayat yang kebetulan saya pernah mengkaji tafsir dari ayat itu. Mas Abias, terima kasih, tapi juga minta maaf karena saya yakin jawaban saya hanya bisa global dan tidak memuaskan. Mudah-mudahan tidak puas, dan terima kasih atas tidak puasnya. Masjid paling tidak bisa dibedakan menjadi dua kategori, yaitu masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan pembangunnya, dan ada masjid yang dibangun tapi bukan atas dasar ketakwaannya. Nah, kalau masjid yang dibangun tidak atas dasar ketakwaan, apa kali ya? Ya mungkin dibangun atas dasar politik, dibangun atas dasar supremasi sosial, dibangun atas dasar harga diri, dibangun atas dasar macam-macam, bisa macam-macam. Nah, yang masih tersimpan dalam pemahaman saya bahwa ada sebuah sejarah yang terkait dengan sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Diror. Itu keberadaannya dari Madinah. Dengan sebab-sebab tertentunya, dengan kondisi-kondisi tertentunya, itu kajiannya cukup rumit, tetapi ada sebuah penggalan dari fragmen sejarah itu bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk masjid itu dibakar. Jadi dihapus masjid itu. Ya tentu kemudian untuk memutuskan sebuah keputusan seperti itu tidak mudah, dan tidak setiap orang punya hak untuk memutuskan hal yang seperti itu gitu ya. Karena kalau itu nanti juga diikuti oleh orang-orang yang merasa berhak mengeluarkan keputusan itu tanpa satu bentuk akreditasi yang jelas, itu bisa berbahaya kan. Nanti bisa bakar masjid sana sini kan, kacau ya. Tapi di dalam penggalan sejarah itu pernah saya dapati ada sejarah seperti itu. Jadi ada sebuah masjid yang bahkan yang memerintahkan langsung dari Rasulullah SAW agar masjid itu ditiadakan. Kalimat langsungnya yang masih saya ingat, dibakar masjid itu. Ya, ya pasti kan ada sebab-sebab tertentunya ya. Nah, misalnya begini, kalau sekarang ini dengan kacamata berpikir statistik, itu kan kita sering menjadikan masjid sebagai alat ukur kemajuan kaum muslimin. Nih, kaum muslimin semakin maju nih, apa buktinya? Tuh, masjid semakin banyak tuh. Tetapi mungkin sedikit yang membahas tentang apa sih syarat-syarat untuk mendirikan sebuah masjid, kan jarang tuh dibahas. Syarat-syaratnya ya mungkin
lebih banyak dari kita itu dengan segala niat baiknya, dengan tujuan-tujuan mungkin ingin berpartisipasi di dalam dakwah mungkin, atau di dalam upaya investasi dalam makna yang spiritual, dan mungkin dalam rangka hal-hal dengan segala niat baiknya. Ya, tapi kayaknya sih memang jarang deh dibahas apa ya syarat-syarat yang terkait dengan pembangunan sebuah masjid. Jadi ada syaratnya kayaknya sih, sepanjang yang saya tahu ada syaratnya tuh. Bahkan misalnya ya, kalau kebanyakan dari teman-teman kita kaum muslimin di Indonesia kan banyak yang merujuk ke fikihnya Imam Syafi'i misalnya. Tapi sepanjang waktu itu saya mempelajari dari kajian-kajian dari fikihnya Imam Syafi'i, itu syarat membangun masjid juga ketat sih. Jarak juga dibatasi sana, proses-proses ada syaratnya. Yang sekarang kayaknya suara-suara tentang syarat itu nyaris tak terdengar. Nggak tahu kenapa ya. Banyak loh yang syarat-syarat itu jarang dibahas, gitu kan, termasuk syarat poligami. Ini maaf ya, satu itu nih. Terus apa bedanya dengan Darussalam? Nah, ini lain lagi kayaknya. Bisa terkait dengan masjid Darussalam itu, tapi bisa juga terkait dengan sesuatu makom yang amat tinggi di daerah spiritual sono yang tak tersentuh oleh ruang dan waktu, karena itu ada di dataran yang di luar ruang dan waktu. Dia merupakan salah satu salah satu alam yang amat tinggi yang sering disebut dengan Darussalam. Ya, Mas Abia silahkan deh, yuk kita buka sharing di nanti ya. Waktunya habis ini. Kayaknya begitu Mas Abia. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak puas. Dan saya kembali dulu kepada Mas Komandan. Oke, langsung ditutup aja, Bo. Langsung ditutup. Kepada seluruh Magic Listener, terima kasih partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesilapannya, dan juga terima kasih atas tidak puasnya. Terima kasih atas tidak puasnya. Semoga kita dipertemukan kembali manakala bila mana, jikalau hanya dalam kebenaran dan berkah. Semoga kita dipersaudarakan di dalamnya. Bila taufiq wal hidayah wala haula wala quwwata illa billah. Mas Pras pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Siwo. Semoga kita Kamis depan jumpa lagi dan terus berproses ya. Selamat malam. Dan Magic Listener, demikian tadi berproses menuju kesejatian diri hari ini, edisi hari Kamis tanggal 31 ya. Kita sudah terakhir di bulan Januari di tahun 2008. Dan semoga kebersamaan kita semakin menyenangkan malam hari ini, karena saya hadir lagi menemani Anda dalam Song for You. Jadi lagu-lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda bisa request di 0818801058. Saya Prasigit masih akan kembali nanti ke ruang dengar Anda setelah Anda menyimak beberapa lagu berikut. Renungan Sufi. Selama engkau terjerat oleh pikiran ada dan tiada, bagaimana kau dapat tapakkan kaki di jalan ini? Kosongkanlah dirimu sehingga hanya ada kehendak dari Dia. Sepanjang kau terjajah oleh diri, bagaimana kau dapat mencapai kesejatian? Jika tidak tersucikan dalam kerendah hatian dan fana, bagaimana akan mencapai pengetahuan tertinggi dari Yang Maha Agung? Dalam cermin Sang Kekasih, Tuhan, Sufi melihat sang diri, dan dalam cermin diri, melihat sifat-sifat dan tanda-tanda